apa itu kosakata? Ya. Jadi apa itu kosakata? Jadi ada banyak orang yang mendefinisikan kosakata. Ada yang mengatakan kosakata adalah jumlah dan jenis kata yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ada seperti itu. Ya. Ada banyak definisi seperti yang ada. Jadi ada 12 definisi tentang tata bahasa atau pemahaman tentang tata bahasa. Tapi sebelum saya mulai dengan kosakata itu, maka saya ingin memberikan ilustrasi ya. Ilustrasinya, mohon maaf karena ini saya menggunakan contoh anak laki-laki ya. Jadi anak laki-laki yang masih kecil ya. Anak laki-laki masih kecil, baru masuk mungkin playgroup gitu ya. Yang biasanya anak laki-laki mengidolakan bapaknya, biasanya. Saya tidak mencoba untuk menjadi orang yang seksis gitu ya. Tidak. Jadi anak laki-laki dia mengidolakan bapaknya, jadi A dan B. Dia masuk hari pertama, berkenalan. Kemudian dia bilang, anak B, anak A dia bilang, oh bapakku hebat sekali. Anak si B ini nggak mau kalah nih, bapakku juga hebat. Terus yang si A bertanya, bapakmu kerja apa? Lalu anak B menjawab, bapakku pembajak. Terus yang si A, bapakku juga pembajak. Tanya lagi, emang bapakmu bajak di mana? Nah, si B menjawab, di laut. Bapakmu di mana? Di sawah. Ya. Pertanyaan saya adalah, mengapa anak ini, anak A dan anak B, menggunakan kata yang sama, yaitu bajak, tetapi memiliki referensi yang berbeda. Yang satu mengatakan bajak di laut, yang satu lagi mengatakan bajak di sawah. Apa yang membuat kedua masing-masing anak ini membuat referensi yang berbeda untuk kata yang sama? Apa ada yang mau mencoba? Karena mungkin tinggal di tempat yang berbeda, Pak. Satu di pantai mungkin, satu di pedalaman tinggi begitu. Oke, jadi tempatnya berbeda. Oke, baik. Apa lagi? Beda budaya mungkin. Budaya berbeda, ya. Tingkat pengetahuan anak yang bersangkutan berbeda. Ya, tingkat pengetahuan. Apa sebenarnya yang menentukan tingkat pengetahuan anak ini sehingga yang satu mengatakan bajak laut, yang satu lagi mengatakan bajak di sawah? Apa yang membuat mereka seperti itu? Pengalamannya mungkin. Pengalaman ya. Tentang kebiasaan mungkin. Ya, ya. Jadi kalau begitu, Exposures-nya. Exposures-nya ya. Apa bahasa Indonesianya exposure? Ada yang tahu nggak ya? Ini akan sering sekali kita pakai. Paparannya. Paparan ya. Dekat penyakit itu. Biasanya di BIPA kita menyebutnya itu exposure. Pemajanan. Ya, pemajanan, bukan pemajangan ya, pemajanan. Oke. Baik. Jadi saya kembali lagi ke kata yang digunakan oleh Pak Taswandi, pengalaman gitu ya, pengalaman. Oleh karena itu sekarang di usia saya sekarang saya melihat bahwa oke, mengapa saya memiliki jenis dan jumlah kosakata yang berbeda dari teman saya yang lain gitu ya. Dan saya yakin sekali masing-masing dari kita ini yang ada di kelas ini memiliki jumlah kosakata dan jenis kosakata yang tidak sama. Ada yang sama, tapi akan banyak sekali yang tidak sama. Nah, apa yang membuat itu menjadi tidak sama, jumlahnya tidak sama, jenisnya juga tidak sama? Itu yang tadi disebut oleh Pak Ketua, pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman kita sampai hari ini. Pengalaman hidup kita gitu ya. Jadi oleh karena itu kosakata, menurut saya kosakata itu adalah akumulasi
akumulasi pengalaman hidup seseorang. Itu kosakata. Jadi kalau kita mengajarkan kosakata, maka kita akan menambahkan pengalaman. Hidup pembelajar BIPA itu sendiri. Pengalaman tentang Indonesia, pengalaman tentang tinggal di Indonesia, pengalaman tentang makanan Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi, itu pengalaman hidup. Jadi, akumulasi pengalaman hidup kita, itu nanti akan bisa dilihat dari jumlah dan jenis kosakata yang kita miliki. Oke, saya mau bertanya. Pertanyaan saya adalah, apa pendapat Anda terhadap seseorang yang kalau kita ajak ngobrol apa saja nyambung gitu ya. Nyambung tuh maksudnya kita ngobrol olahraga, oke, ngobrol tentang politik, oke, ngobrol tentang pendidikan, oke. Semua bisa diimbangi. Apa pendapat kita tentang orang seperti itu? Orangnya banyak membaca atau menyimak berbagai topik. Iya sekata. Iya sekata. Mungkin juga kita mengatakan, dia pintar sekali. Gaul. Ya. Nah, gaul gitu ya. Dia pintar sekali ya. Dia tahu semua gitu ya. Dia tahu semua gitu. Apalagi kalau misalnya masih kecil gitu kan, dia tahu semua. Dia rajin membaca, Pak. Nah, pertanyaan saya bukan mengapa, tapi apa pendapat Ya, mungkin karena dia rajin membaca. Ya, oke. Jadi orang yang kosakatanya banyak, gitu kan? Kosakata itu adalah pengetahuan ya. Tadi kita berkata tentang kosakata itu adalah pengetahuan. Pengetahuan kita tentang dunia. Ya. Jadi anak tadi yang mengatakan bajak laut, itu pengetahuan dia. Itu pengalaman hidup dia. Jadi berhubungan dengan kalau bajak laut, bajak di sawah dan sebagainya. Itu pengalaman hidup kita. Oke. Nah, oleh karena itu ketika kita mengajarkan tata bahasa, ketika kita mengajarkan kosakata, jadi itu adalah tentang pengalaman, itu adalah tentang informasi. Nah, gitu ya. Jadi informasi itu adalah kosakata, kosakata itu adalah informasi, dan adalah juga data. Jadi tidak sekedar kata, gitu ya, tapi itu data. Jadi misalnya kalau saya disuruh menulis sekarang, menulis tentang Pulau Buton, gitu ya. Tulis tentang Pulau Buton. Saya dulu pernah belajar geografi, kalau tidak salah Buton itu penghasil aspal ya. Iya, betul Pak. Iya betul Pak. Nah, itu kan. Sisanya saya tidak tahu. Sisanya saya tidak tahu. Jadi kalau saya disuruh menulis tentang Pulau Buton, walaupun saya punya banyak bahasa, tapi itu tidak bisa membantu. Karena saya tidak punya data, saya tidak punya informasi, saya tidak punya kosakata yang cukup tentang Pulau Buton. Ya, sekarang saya mungkin tahu sedikit, ternyata di situ ada benteng tua gitu kan. Jadi saya pernah menonton film dokumenter, ternyata ada benteng tua di situ. Iya. Masuk benteng terluas di dunia, Pak. Masuk kan? rekor muri. Ya, jadi kita perlu itu kosakata ya. Benteng apa namanya, Bu? Benteng Keraton, Pak. Benteng Keraton. Ya, oke. Benteng Keraton. Ya. Jadi kita sekarang tahu di situ ada benteng keraton. Benteng keraton itu benteng yang terluas di dunia, sudah masuk muri. Oke? Bertambah sekarang pengetahuan kita tentang Buton. Jadi kalau saya sekarang menulis, mungkin menulis satu paragraf akan lebih baik daripada sebelumnya. Hanya tahu Buton itu penghasil aspal. Nggak tahu sekarang masih apa belum, kita nggak tahu juga. Ya. Itu pelajaran saya waktu kelas 3 SD dulu. Buton. Nah, jadi
Itu sebabnya penting sekali kosakata ini ya. Jadi kemarin kita mengatakan bahwa kosakata itu adalah modal utama. Jadi kalau pengajaran BIPA itu pastikan siswa kita itu tahu, menghafalkan, dan mengingat kata-kata yang kita ajarkan. Tidak semua kata-kata yang kita ajarkan. Karena kalau kita ajarkan 10 kata baru hari ini, besok dia lupa, maka dia tidak akan bisa maju. Jadi itu harus diingatkan ya. Karena semua tata bahasa, semua keterampilan itu tidak ada gunanya kalau orang tidak punya kosakata. Contohnya misalnya ada aturan tata bahasa. Coba nanti tolong dikoreksi saya ya, Mbak Mediana. Di salah satu aturan tata bahasa di dalam bahasa Mandarin adalah kalau Anda membuat kalimat tanya itu berakhir dengan ma. Betulkah itu, Mbak Mediana? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Betul, Pak. Coba yang lain sekarang coba buat kalimat dengan kalimat tanya dalam bahasa Mandarin. Ya, kita nggak bisa. Mungkin beberapa kita pernah dengar ya, ni hao ma gitu ya. Tapi karena walaupun kita punya grammar, kita punya grammar, tapi kalau tidak punya cukup kata, nggak bisa. Grammar itu nggak jalan. Ya, kalau di bahasa Jepang itu berakhir dengan ka, gitu kan. Kalau bertanya itu berakhir dengan ka. Kalau bahasa Indonesia itu ka, gitu ya. Bahasa Jepangnya ka. Nan desu ka? Oh, berarti dia bertanya. Kalau ka dia bertanya, nggak tahu apa yang ditanyakan, gitu kan. Nah, gitu. Itu kita punya aturan, tapi tidak punya kosakata, nggak jalan. Jadi modal paling penting dalam belajar bahasa atau berkomunikasi adalah kosakata, karena itu adalah pengetahuan kita. Oke, saya sekarang ingin membuktikan bahwa apakah teori saya benar bahwa kosakata ini adalah pengalaman hidup, ya. Nah, untuk itu sekarang Anda perlu kertas dan pulpen ya. Kertas dan pulpen.